Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu wilujeng, dumateng sedulur semua. Ketemu lagi di channel saya, GX Fishing, yang menyajikan informasi, legenda, ramalan, dan sejarah. Mohon dukungan bagi yang suka, tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Simak sampai selesai, agar sedulur semua tidak gagal paham. Pengayoman para dewa di tanah Jawa telah berkurang jauh sekali setelah Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir Majapahit, memutuskan untuk menerima suatu agama baru yang tidak mengenal dewa di dalam pemujaannya, dan juga setelah Raja Siliwangi memilih lengser dari keprabuannya dan moksa. Para dewa, yang sebelumnya sering bersemayam di Candi Dieng dan di situs-situs Majapahit sebagai tempat perhentiannya yang kedua setelah Kahyangan, mulai angkat kaki, kembali ke Kahyangan. Wahyu-wahyu yang kemudian diturunkan para dewa di tanah Jawa bukan lagi wahyu-wahyu besar, tetapi hanya wahyu-wahyu yang kecil dan ringan saja kadarnya. Sehingga setelah zaman Majapahit berakhir, tidak ada lagi raja-raja yang mampu menjadi raja besar di tanah Jawa. Tidak ada lagi spiritualis yang mampu menghasilkan karya-karya besar yang setanding dengan yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari, dan Majapahit. Para empu keris pun tidak lagi mampu menghasilkan keris-keris yang setanding dengan keris-keris yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari, dan Majapahit. Tanah Jawa, setelah masa kejayaan Majapahit berakhir, telah kehilangan pamornya. Tidak ada lagi kejayaan, hanya kerajaan-kerajaan kecil saja yang ada. Bahkan kemudian tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa-bangsa lain dari tanah seberang. Setelah zaman kerajaan berakhir, berubah menjadi zaman republik, tanah Jawa pun tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan dan jarahan orang-orang yang tidak berbudi luhur. Mungkinkah para dewa akan kembali lagi ke tanah Jawa? Mungkinkah para dewa akan membangkitkan kembali kejayaan tanah Jawa? Benarkah nanti setelah munculnya manusia pilihan dewa, sang satria Piningit, sang ratu adil, tanah Jawa akan kembali berjaya? Para leluhur tanah Jawa, dengan wahyu dewa, telah menyampaikan ramalan-ramalan tentang akan kembalinya Ki Sabdo Palon dan Ki Naya Genggong. Benarnya, Ki Sabdo Palon dan Ki Narya Genggong, yang merupakan pengejauhan dari Dewa Semar dan Dewa Narada, pada 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan manusia Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya goro-goro, mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit, yang bersenjatakan Trisula Weda, yang wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari, lembut hati tetapi tegas, berhati mulia,
membawa perubahan zaman di mana hukum ditegakkan. Mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit. Manusia itu tidak terkenal, tidak muncul sebagai publik figur, tidak tampak dalam kancah politik atau kekuasaan dimanapun. Tetapi manusia itu menjadi pilihan dewa. Bukan, tetapi pilihan Tuhan. Karena para dewa hanyalah menjalankan tugas dari Sang Penguasa alam untuk mendampinginya, menuntun dan mengayominya. Demikian, kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.